Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertemuan setelah membahas mengenai aspek teknis dan teknologi, kita akan membahas mengenai aspek sumber daya manusia. Jadi di sini kita lebih mengarah kepada bagaimana nanti perusahaan melakukan manajemen sumber daya manusia yang dimilikinya. Langsung saja, mengapa kita harus mempelajari mengenai aspek sumber daya manusia karena, yang terlebih dahulu kita harus tinjau yaitu, pentingnya dari adanya kita melakukan, peninjauan aspek manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kenapa harus kita tinjau terlebih dahulu mengenai aspek MSDM ini? Karena terkait dengan keberhasilan, sebuah perusahaan gitu ya. Pastinya hubungannya sangat erat dengan bagaimana perusahaan itu sumber daya manusia yang dimilikinya. Sehingga, ketika perusahaan sudah berhasil atau mampu untuk melakukan manajemen sumber daya manusia dengan tepat, akan berdampak pula pada produktivitas dari, perusahaan itu sendiri. Jadi di sini, manajemen sumber daya manusia itu meliputi sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan mengembangkan serta memotivasi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan dan mampu menggali gitu ya karyawan-karyawan yang potensial yang bisa, digali dari kreativitasnya, kemudian kemampuannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya dan lain-lain. Sehingga ketika perusahaan mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki karyawan, maka otomatis, produktivitas dari perusahaan juga akan meningkat. Nah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu kunci utama dari keberhasilan manajemen sumber daya manusia adalah terletak pada proses proses rekrutmen dan seleksi, calon karyawan. Jadi pertama yang dilakukan oleh perusahaan ketika ingin, menambah maupun mengadakan karyawan gitu ya, itu yang utama yang dilakukan adalah proses rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini perusahaan, sebelum melakukan rekrutmennya gitu ya, sebelum melakukan rekrutmen akan memberikan informasi terkait, adanya peluang untuk, rekrutmen karyawan di situ. Sehingga terkait adanya informasi rekrutmen itu nanti perusahaan akan menerima dari lamaran yang akan diberikan oleh calon karyawan kepada perusahaan, sehingga nanti dari dasar itu perusahaan bisa menseleksi dari karyawan yang daftar untuk, menjadi calon, tenaga kerja di situ. Kemudian setelah merekrut dari karyawan-karyawan yang sudah mendaftar tadi, perusahaan melakukan pengembangan karyawan yang potensial tentunya ketika sudah dilakukannya rekrutmen itu tadi. Nah, hal itu bisa dilakukan secara maksimal untuk lagi-lagi untuk kepentingan perusahaan agar bisnisnya bisa produktif dan bisa berjalan untuk jangka panjang. Kemudian setelah melakukan pengembangan karyawan gitu ya, akan melakukan penyusunan sistem karir dan reward sehingga nanti bisa memotivasi dari kinerja karyawan itu sendiri. Otomatis kalau karyawan, kinerjanya baik, kemudian diberikan reward yang setara dengan hasil kerja yang sudah dilakukan, otomatis karyawan akan lebih termotivasi, sehingga akan menimbulkan juga pekerjaan yang baik dan nanti akan berpengaruh ke produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada hal-hal untuk yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana sih mengelola SDM yang baik gitu ya. Yang pertama, melakukan penyusunan SOP atau standar operasional terkait apa? Pengembangan dari karyawan-karyawan yang potensial di perusahaan itu. Biasanya perusahaan itu sudah
ada sendiri standarnya gitu ya untuk melakukan pengembangan karyawan. Jadi tidak semua karyawan itu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill, tapi ada standarnya sendiri. Jadi karyawan itu dikotak-kotakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian seorang pimpinan harus terlibat juga terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hal-hal yang krusial tentunya. Kemudian pemimpin juga harus melaksanakan sendiri proses peninjauan terhadap karyawan-karyawannya yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan skill-nya. Kemudian juga pemimpin harus menanamkan pola pikir bahwa karyawan yang potensial itu atau talent yang ada itu bisa ditingkatkan agar karyawan-karyawan itu bisa termotivasi, agar talent-talentnya atau potensi-potensinya bisa lebih dikembangkan lagi. Kemudian pemimpin juga berinvestasi terhadap karyawan yang potensial. Investasi dalam hal ini adalah ketika karyawannya sudah dilakukan pengembangan, kemudian pelatihan, ketika karyawannya itu bisa lebih berproduksi lagi atau lebih produktif lagi, maka investasi itu akan balik lagi ke perusahaan. Jadi adanya uang yang dikeluarkan gitu ya, istilahnya investasi untuk meningkatkan dari kinerja karyawan itu tadi, maka imbal baliknya akan ke perusahaan sendiri. Kemudian pemimpin harus bertanggung jawab terhadap talent atau karyawan potensial yang mereka bangun setelah dilakukannya pelatihan. Itu imbal baliknya apa karyawan terhadap perusahaan? Apakah nanti kinerjanya akan semakin naik? Apakah nanti ketika dikasih jenjang karir yang lebih bagus akan lebih termotivasi lagi untuk bekerja secara produktif? Kemudian di sini ada penelitian dari Kim dan Maubourne tahun 2005 mengenai 4 rintangan yang harus dihadapi oleh pemimpin. Jadi seorang leader di dalam perusahaan itu ada beberapa hal yang harus dilewati ya, dari rintangan-rintangan yang harus dilewati ketika ingin melakukan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu rintangan kognitif. Di sini menyadarkan karyawan pentingnya perpindahan strategis. Jadi di sini juga pasti karyawan akan memahami ya, ketika sudah lama di suatu perusahaan akan memahami bahwa ternyata ada jenjang karir yang bisa dijajaki oleh si karyawan itu, sehingga karyawan harus menyadari bahwa tidak harus selamanya berada pada posisi misalnya hanya ada di back office. Nah, hal-hal seperti itu harus bisa dipahami oleh pemimpin, di mana nanti karyawannya harus sadar terkait dengan bahwa adanya jenjang karir dan memang karyawan itu harus memotivasi dirinya untuk mengejar jenjang karir tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah rintangannya keterbatasan SDM. Di suatu perusahaan, ya, semakin besar perusahaan tersebut, otomatis akan semakin besar pergeseran atau gesekan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, sehingga di sini perlu adanya keterampilan dari leader untuk mengatasi adanya gesekan yang terjadi dalam SDM. Entah itu nanti ternyata SDM-nya sedikit dan harus mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, itu bagaimana nanti leader bisa memanajemen dari SDM yang ada. Kemudian ada rintangan motivasi, di mana nanti di dalam rintangan motivasi itu bagaimana seorang leader bisa memotivasi karyawannya untuk bergerak lebih produktif lagi, lebih tangkas, lebih cepat dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga nanti biasanya dilakukan hal-hal yang seperti memberikan reward, memberikan kompensasi yang lebih kepada karyawan yang memberikan kinerja yang baik. Sehingga nanti rintangan motivasi ini dapat terlampaui gitu ya. Ketika perusahaan
memberikan kompensasi yang baik, memberikan reward yang baik kepada karyawan, otomatis nanti karyawannya akan termotivasi lebih untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian di sini yang keempat adalah rintangan politis. Nah, di sini silakan teman-teman memberikan pendapatnya dan mencari sumber referensi bagaimana sih rintangan politis ini yang dihadapi oleh pemimpin dan bagaimana untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya mengukur keefektifan human capital excellence. Nah, bagaimana sih mengukur keefektifan dari human capital excellence ini? Yang pertama, pada saat melakukan rekrutmen. Di sini ada melakukan seleksi dan penempatan. Jadi, penting sekali bagaimana kita mengukur keefektifan dari adanya rekrutmen, mulai dari rekrutmen, seleksi, sampai dengan penempatan karyawan. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan dan pengembangan. Nah, ini nanti bagaimana cara mengukur keefektifannya. Apakah pelatihan dan pengembangan atau training and development ini yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah efektifkah atau sudah tepatkah dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk itu. Kemudian ada juga manajemen kinerja. Nah, dari sini bagaimana performance management itu dihitung efektivitasnya, apakah kinerjanya sudah efektif, kemudian kompensasi dan penghargaan. Nah, mengukur keefektifan bagaimana nanti perusahaan bisa menghitung kompensasi dan penghargaan ini apakah sudah tepat diberikan kepada karyawan, apakah masih kurang gitu ya rewardnya, atau nanti ternyata punishment-nya tidak tepat. Nah, itu bagaimana nanti perusahaan bisa menghitung keefektifan yang lebih tepat. Kemudian rekrutmen di sini terkait dengan aktivitas atau praktik-praktik terkait dengan penentuan karakteristik yang diinginkan dari pelamar yang nantinya akan menjadi subjek aplikasi prosedur dari seleksi. Nah, ini ketika kita membahas rekrutmen, otomatis nanti teman-teman pasti langsung membayangkan ya ketika ada lulus, misalnya teman-teman lulus dari perkuliahan, otomatis nanti akan mencari, mostly ya, mencari pekerjaan. Nah, mencari sumber-sumber informasi terkait adanya rekrutmen di sebuah perusahaan. Nah, proses rekrutmen ini yang dilakukan oleh perusahaan ini, dari sisi perusahaannya nanti akan melakukan pengumuman gitu ya, pengumuman terkait adanya kursi yang lowong atau jabatan yang kosong sehingga perlu adanya seseorang untuk menempati jabatan tersebut. Kemudian dari rekrutmen ini nanti juga ada prosedur-prosedur seleksi yang harus dilalui oleh si pelamar sampai akhirnya nanti si perusahaan atau pihak HRD gitu ya, departemen HRD nanti memilih siapa yang tepat untuk menduduki posisi dari kursi yang kosong itu. Jadi seperti yang kita tahu di proses rekrutmen ini ada berbagai tes yang harus dilalui oleh si pelamar. Nah, tidak terpilihnya pelamar-pelamar dari tes rekrutmen atau seleksi dari rekrutmen ini tidak hanya karena si pelamar itu belum memenuhi kualifikasi ya, karena kadang-kadang kala itu juga karena kualifikasi yang belum tepat yang ada pada diri dari pelamar itu. Jadi ketika ada tidak lulusnya itu jangan langsung berkecil hati seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sumber rekrutmen yang biasanya dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Yang pertama ada internet. Nah, ini sudah sering sekali kita ketahui ya. Bahkan ada website-website yang memberikan informasi mengenai rekrutmen. Kemudian ada media cetak, biasanya di koran itu juga banyak gitu ya untuk informasi rekrutmen. Biasanya perusahaan juga menaruh pengumuman kalau ada posisi yang sedang kosong yang butuh diisi juga di media cetak. Kemudian pusat jasa tenaga kerja. Nah, ini contohnya ketika perusahaan ingin melakukan rekrutmen namun dari pihak ketiga seperti outsourcing. Nah, ini menggunakan jasa tenaga kerja. Kemudian dari perguruan tinggi, biasanya juga kampus kita juga mengadakan
job fair ya, terkait dengan adanya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian ada penerimaan langsung. Nah, ini biasanya perusahaan mengumumkan secara langsung bahwa ada posisi yang kosong yang harus diisi. Biasanya ini lebih ke langsung ke perusahaannya gitu ya informasinya. Kemudian ada dari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal ini biasanya dari perusahaan lain yang biasanya seindustri yang sama, di industri yang sama, biasanya juga diumumkan bahwa ada posisi yang sedang kosong dan bisa diisi. Kemudian dari sumber internal, nah sumber internal ini biasanya di dalam internal perusahaan pun juga menawarkan kepada karyawannya yang mungkin mau atau yang bisa berkesempatan untuk menduduki kursi yang sedang kosong, biasanya lintas departemen gitu ya. Nah, ini dari sisi internal biasanya yang tahu sumber internal ini ya di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya, karyawan di dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya di sini ada proses seleksi. Nah, seleksi itu adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Jadi, mulai dari si pelamar atau calon karyawan itu menaruh surat lamarannya, gitu ya, itu sudah termasuk dari proses seleksi. Jadi, memberikan atau mengumpulkan surat lamaran itu sampai dengan tes pertama dan tes selanjutnya sampai dengan yang biasanya terakhir itu di wawancara user. Nah, biasanya di wawancara user ini adalah penentuan terakhir di akhir seleksi bahwa nanti si pelamar itu tadi cocok untuk ditaruh di mana. Nah, itu dari serangkaian langkah-langkah kegiatan untuk seleksi dari karyawan. Nah, ini ada 3 masukan penting terkait dari proses seleksi itu sendiri. Nah, yang pertama, informasi analisis jabatan memberikan deskripsi mengenai jabatan, kemudian spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang diisyaratkan pada jabatan yang kosong tersebut. Jadi, di sini tidak serta-merta kemudian hanya dites, entah itu psikotes, kemudian tes administrasi, dan ada beberapa tes, misalnya FGD, dan segala macam. Tidak hanya sekedar itu saja ya, namun juga di sini pihak HRD juga memikirkan mengenai apa deskripsi jabatan. Jadi jabatan yang sedang kosong itu cocoknya dengan spesifikasi pelamar yang seperti apa. Kemudian standar-standar prestasi yang harus dimiliki terkait dengan jabatan yang kosong itu harusnya seperti apa gitu ya. Misalnya berpengalaman pada bidang marketing misalnya, kalau di posisi supervisor marketing misalnya. Ataukah misalnya kalau posisi manajer misalnya sudah berapa tahun pernah menjadi manajer di bidang apa. Nah, seperti itu hal-hal yang standar yang harus dimiliki oleh pelamar pada jabatan tertentu. Kemudian rencana sumber daya manusia diberitahukan kepada manajer HRD bahwa lowongan pekerjaan yang ada itu bagaimana sih rencana sumber daya manusianya gitu ya. Misalnya pengennya kualifikasinya seperti apa. Tidak hanya sudah berpengalaman di bidangnya, namun juga ternyata dibutuhkan wanita, misalnya karena apa posisinya adalah administrasi. Biasanya wanita yang lebih terampil di bidang administrasi. Kemudian atau ketika yang dibutuhkan teknisi gitu ya, berarti kualifikasinya adalah diutamakan laki-laki yang sudah ada pengalaman di bidang teknis dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan dengan rencana-rencana sumber daya manusianya. Kemudian menarikkan agar manajer HRD mendapatkan sekelompok orang yang akan dipilih. Nah, ini di sini nanti proses bagaimana user gitu ya. User bisa menentukan nanti menempatkan si pelamar yang sudah diterima ini tadi di posisi apa. Nah, kemudian selanjutnya penempatan. Ada banyak pendapat yang menganggap bahwa penempatan merupakan akhir dari seleksi
untuk karyawan baru. Nah, namun tidak dari situ saja ya, ketika user sudah menempatkan si karyawan A di lowongan yang sudah disebutkan, kemudian itu adalah akhir dari seleksi, namun ternyata penempatan di sini maksudnya bukan hanya ditempatkan seperti itu saja gitu ya, namun juga berlaku untuk karyawan yang dirasa memiliki kemampuan untuk menempati posisi atau jabatan tertentu atau dipromosikan ke hal yang lebih tinggi gitu ya. Jadi penempatan di sini tidak hanya untuk karyawan yang masih baru, yang baru ditempatkan di lowongan yang kosong tersebut, namun juga penempatan ini terkait dengan promosi jabatan gitu ya. Biasanya yang dari supervisor ketika dirasa sudah mampu gitu ya, dari kinerjanya dilihat bagaimana kinerjanya selama beberapa periode terakhir, kemudian hasil pekerjaannya seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Nah, ketika hal-hal tersebut dirasa sudah baik, maka bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Itu kenapa di bagian penempatan SDM ini biasanya kita sering menemukan right man in the right place. Karena apa? Ketika kita menempatkan seseorang yang tepat di tempat yang tepat pula, maka akan bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kemudian di sini juga kita membahas mengenai prestasi kerja. Prestasi kerja itu yaitu bisa berupa promosi yang didasarkan pada prestasi kerja, menggunakan hasil penilaian atas kinerja karyawan yang baik, kemudian promosi jabatan dilakukan ke promosi yang lebih tinggi ketika kinerjanya lebih baik gitu ya, dari waktu ke waktu, kemudian pencapaian-pencapaiannya juga baik, maka prestasi kerja itu akan dihargai dengan contohnya selain adanya reward dalam bentuk misalnya uang gitu ya, ini juga prestasi kerja itu bisa diwujudkan dalam hal promosi jabatan yang lebih tinggi. Kemudian juga adanya senioritas biasanya di dalam perusahaan ya. Di sini analisis yang matang terhadap kemampuan seseorang dan mengenai potensi yang bersangkutan dalam hal ini terlihat dari lamanya ia bekerja. Jadi di sini senioritas ini maksudnya adalah ketika karyawan itu sudah lama bekerja, sudah lebih senior, berarti kan saya bisa menyimpulkan bahwa pengalaman dari karyawan tersebut itu sudah banyak. Sehingga ketika sudah lebih senior, biasanya mostly itu lebih dipertimbangkan untuk menjadi leader. Kemudian pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini juga penting sekali dilakukan oleh perusahaan ya, adanya pelatihan dan pengembangan ini. Karena apa? Untuk melatih lagi skill yang dimiliki oleh karyawan. Karena semakin digali lagi skill tersebut, maka akan lebih baik lagi kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Di sini terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang harus dibuat oleh perusahaan, yaitu adanya penentuan materi. Jadi di sini misalnya pelatihan dan pengembangan dilakukan sendiri oleh perusahaan atau di dalam internal perusahaan tanpa adanya pihak ketiga, maka perusahaan harus menentukan materi dari pelatihan. Misalnya kalau ada karyawan baru yang butuh dilakukan pelatihan dan pengembangan, contohnya di perusahaan saya dulu ya, penting sekali dari karyawan baru itu mengetahui mengenai SAP, jadi suatu sistem yang terintegrasi satu perusahaan dan perusahaan lain, entah itu terkait dari operasional produk maupun juga tentang keuangan dari perusahaan. Nah, itu ada semua di SAP itu ya. Jadi penting dilakukan pelatihan terkait dengan penggunaan SAP itu sendiri. Nah, di sini bisa perusahaan melakukan penentuan materi terlebih dahulu, kemudian metode penyampaian materi juga ditentukan, kemudian pemilihan instruktur. Nah, ini juga dilakukan pemilihan instruktur yang tepat, yang sudah paham sekali mengenai penggunaan SAP, kemudian mempersiapkan fasilitas pelatihan biasanya di tempat yang nyaman. Biasanya perusahaan besar itu lebih memilih tempat pelatihan yang seperti hotel berbintang, karena supaya lebih nyaman karyawan untuk mendapatkan pelatihan, supaya lebih dapat masuk gitu ya ilmunya ketika dilakukan pelatihan di tempat yang nyaman. Kemudian pelaksanaan dari program pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Nah,
Setelah dilakukannya program pelatihan, otomatis kita melakukan evaluasi dari program itu, gitu ya, seberapa efektifkah. Nah, kita lihat dari reaksi karyawannya, bagaimana setelah dilakukannya pelatihan, kemudian dipraktekkan langsung ya, sehingga karyawan bisa atau perusahaan bisa mengetahui penguasaan dari materi yang sudah diberikan seperti apa, kemudian sikap dari setelah pelatihan dilakukan, sikap karyawan bagaimana ketika diminta untuk mengaplikasikan terkait dari penggunaan program SAP itu sendiri, kemudian hasil. Nah, setelah dilakukan pelatihan, diminta untuk mempraktikkan hasilnya bagaimana, apakah sudah mahir atau masih harus dilatih terus ya untuk kemampuan mengoperasikan dari SAP tersebut. Nah, di sini penilaian kinerja. Nah, terkait dari pelatihan, teman-teman juga silakan mencari contoh real dari perusahaan-perusahaan yang ada terkait dengan pelatihan yang sering diadakan oleh perusahaan itu apa sih, gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan kinerja setelah dilakukan penilaian, setelah dilakukan pelatihan, perusahaan juga akan menilai dari kinerja-kinerja selama perusahaan itu bekerja. Nah, penting sekali penilaian kinerja ini karena apa? Terkait dengan nanti reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Biasanya seperti contoh di perusahaan saya dulu, di Sampurna itu, ada yang namanya nilai yang akan diberikan kepada karyawan, gitu ya. Jadi nilainya itu rentang antara A sampai dengan E, seperti nilainya teman-teman perkuliahan itu. Nah, ketika nilainya A, maka reward yang akan diberikan nominalnya juga akan lebih besar daripada nilai B. Nah, seperti itu seterusnya sampai dengan nilai E. Nah, hampir hampir jarang ya nilai E karena itu nilai yang paling jelek dan biasanya bukan diberi reward lagi, malah akan diberi punishment. Nah, itu hal yang sangat dihindari oleh karyawan. Nah, untuk penilaian kinerja ini yang pertama dibuat oleh perusahaan adalah standar yang berhubungan dengan prestasi kerja. Jadi SOP-nya terkait dengan penilaian kinerja itu apa? Jadi ketika pekerjaannya sudah baik atau ada standar-standar tersendiri, maka nanti nilainya akan A dan seterusnya sampai dengan nilai E. Kemudian ukuran prestasi kinerjanya apa? Misalnya memberikan impact terkait dengan kinerja yang tepat waktu atau bisa meminimalisir hal-hal yang tidak baik pada pekerjaan tersebut. Misalnya di dalam suatu proses produksi, otomatis kita kan pengennya suatu proses produksi itu tepat waktu gitu ya. Nah, itu ketika karyawan-karyawannya bisa tepat waktu, kemudian menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, maka akan diberikan prestasi kinerja yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian setelah ukuran-ukuran prestasi kerja ini tadi sudah ada, maka dilakukan adanya penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian ini biasanya diadakan setahun sekali ya di perusahaan. Contohnya di tempat saya dulu bekerja, yaitu setahun sekali akan dilakukan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ukuran-ukuran prestasi kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Setelah dilakukan penilaian, maka keputusan personalianya seperti apa. Sehingga nanti ada umpan balik dari karyawan dari hasil penilaian yang sudah diberikan. Nah, mengapa sih dilakukan penilaian prestasi kerja? Nah, tujuannya adalah balik lagi kepada kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan dan juga kesempatan kenaikan jabatan. Nah, ketika prestasinya baik kan nanti lama-lama perusahaan akan menilai bahwa karyawan A mampu untuk dinaikkan jabatannya. Kemudian ada tujuan pengembangan. Nah, di sini juga untuk memotivasi dari karyawan itu sendiri ketika prestasinya semakin baik, maka akan dikembangkan oleh perusahaan dengan seringnya diadakan pelatihan-pelatihan sehingga nanti akan memotivasi dari prestasi kerja tersebut. Selain itu juga adanya tujuan-tujuan misalnya
lebarnya jenjang karir gitu ya. Ketika prestasi kerjanya bagus, maka akan dilebarkan jenjang karirnya, diberi kesempatan yang lebih untuk menaiki jenjang karir yang selanjutnya, dan juga untuk kesempatan-kesempatan atau bisa dipindah ke mana, ke daerah yang mungkin karyawan itu butuhkan gitu, misalnya agar lebih dekat dengan keluarga dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor penilaian prestasi kinerja diantaranya ada tingkat kedisiplinan, ya ini biasanya yang selalu dinilai oleh perusahaan ya terkait penilaian prestasi kinerja yang standar gitu ya. Tingkat kedisiplinan karyawan, kemudian tingkat kemampuan karyawan dalam mengerjakan tugasnya, kemudian perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, misalnya memiliki ide-ide untuk pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu akan juga diberikan apresiasi gitu ya oleh perusahaan. Kemudian di sini membahas mengenai kompensasi, yaitu kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi di dalamnya ada gaji, kemudian ada reward, ada juga tunjangan-tunjangan dan lain-lain. Nah, di sini akan dibahas dalam kompensasi ini. Nah, tujuan dilakukannya pemberian kompensasi jelas ya, karena karyawan kan sudah bekerja di perusahaan kita, otomatis balas jasa dari perusahaan untuk karyawannya adalah memberikan kompensasi. Selain itu juga agar perusahaan memperoleh personalia yang qualified, kemudian juga untuk mengikat karyawan dan menahan karyawan yang kompeten. Ketika karyawan itu diberikan kompensasi yang tepat, otomatis akan nyaman di perusahaan tersebut dan karyawan akan lebih kecil ya untuk kemungkinannya berpindah, atau dalam artian lebih engage lagi dengan perusahaan. Kemudian menjamin keadilan. Jadi di sini adil ya, ketika si A pekerjaannya lebih bagus, maka akan diberikan reward atau kompensasi yang lebih baik. Kemudian menghargai perilaku yang diinginkan atau mendorong peningkatan produktivitas kerja. Otomatis ya ini akan berbanding lurus, nah, karena ketika kompensasi yang diberikan itu setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan, maka akan lebih memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian mengendalikan biaya-biaya. Di sini maksudnya adalah semakin produktif karyawan, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat, dan itu juga bisa mengurangi biaya-biaya dari perusahaan. Kemudian memenuhi peraturan legal, karena apa? Karyawan itu dilindungi ya hak asasinya oleh pemerintah terkait dari minimal gaji, kemudian hak-hak yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawan dan lain-lain. Kemudian pengaitan kompensasi dengan kesuksesan organisasi, biasanya bisa dilihat suksesnya organisasi itu dari suksesnya karyawan untuk bekerja dan juga suksesnya perusahaan untuk memberikan kompensasi yang wajar kepada karyawannya. Kemudian hubungan SKB dengan sumber daya manusia ini adalah terkait dari bagaimana perusahaan melakukan manajemen sumber daya manusianya, mulai dari proses seleksi sampai dengan karyawan dilakukan pengembangan karirnya gitu ya, sampai dengan adanya penempatan dan lain sebagainya. Karena apa? Penting sekali kita membahas mengenai aspek sumber daya manusia ini ketika membuat studi kelayakan pada suatu bisnis, karena dalam hal ini manajemen sumber daya manusia ini terkait dari pengadaan dan juga pembinaan dari sumber daya manusia yang dimiliki. Karena semakin baik kita melakukan manajemen sumber daya manusia, maka hasil dari produktivitas perusahaan juga akan semakin baik. Sekian dari
penjelasan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.